Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali anak-anak bersama dengan Bu Maina di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk hari ini kita membahas masalah menyampaikan pidato persuasif. Nah, yaitu menyampaikan pidato persuasif. Diharapkan nanti setelah kalian mengikuti pelajaran Bu Maina ini, kalian bisa menyebutkan pengertian pidato persuasif, tujuan pidato persuasif, metode pidato persuasif, menyebutkan struktur teks pidato persuasif, dan menyebutkan atau mengetahui unsur-unsur kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang terakhir, diharapkan nanti kalian bisa menulis teks pidato persuasif sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Nah, anak-anak, tentu kalian sering kali melakukan pidato. Maksudnya di sini kalian sering sekali berbicara di depan orang banyak. Itulah yang disebut dengan pidato. Ya. Jadi, pengertian pidato secara umum di sini pidato atau orasi yaitu merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan orang banyak. Ya, jadi berbicara di depan orang banyak itu namanya pidato. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui, hal yang disampaikan dalam berpidato itu bermacam-macam. Ada yang berupa pendapat, gagasan, menyampaikan informasi, mengucapkan selamat, atau pesan-pesan tertentu kepada audien atau pendengar. Nah, sedangkan pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi, pidato persuasif itu tujuannya itu untuk membujuk, mengajak audien agar mau melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya, tujuan dari pidato secara umum tentu kalian tahu. Yang pertama adalah untuk mendorong seseorang agar mau berbuat atau bertindak atau melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu meyakinkan. Nah, meyakinkan pendengar atau audien kemudian berbuat atau bertindak agar mau melakukan sesuatu atau membantu korban bencana banjir dan lain sebagainya. Yang paling umum di sini yaitu memberitahukan informasi, memberitahukan kabar dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu untuk menyenangkan atau menghibur. Nah, kalau kalian berpidato di depan orang yang terkena musibah, disinilah pidato itu yang tujuannya untuk menyenangkan atau menghibur kepada tuan rumah atau orang yang terkena musibah. Yang terakhir yaitu mengucapkan selamat. Ini banyak sekali sudah kalau mengucapkan selamat ulang tahun, selamat maksudnya ini pernikahan, keberhasilan, kesuksesan, telah mendapatkan sebuah juara, mengikuti lomba mendapatkan juara, kalian bisa mengucapkan ucapan selamat ini,
Kemudian selanjutnya yaitu metode pidato persuasif. Yang pertama, metode impromptu. Nah, metode impromptu itu sama juga dengan metode spontanitas ya, ini spontan, secara spontan, yaitu berdasarkan kebutuhan sesaat tanpa persiapan sama sekali. Jadi biasa dipakai dalam kondisi mendadak. Maksudnya bila pembicara tidak hadir, langsung kalian bisa menunjuk salah satu orang. Nah, tentunya orang tersebut adalah orang yang sudah ahli dalam berpidato. Jadi beliaunya bisa berpidato sesuai dengan tema yang kalian inginkan. Nah, di sini anak-anak, jadi kalian perlu tahu, jadi metode impromptu itu adalah metode tanpa persiapan sama sekali, spontanitas ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua yaitu metode menghafal atau metode hafalan, yaitu dilakukan dengan persiapan yang matang, ditulis, dihafalkan kata demi kata, dan acara pidato ini sudah direncanakan dengan baik karena materi itu betul-betul sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, anak-anak perlu kalian tahu di sini bahwa metode menghafal ini kalian harus betul-betul pelajari betul materi yang akan disampaikan karena kalian berpidato tanpa menggunakan naskah pidato. Nah, kemudian yang ketiga yaitu metode naskah, yaitu metode yang dilakukan dengan membaca naskah pidato yang sudah dipersiapkan ya. Meskipun naskah pidato kalian persiapkan dan kalian boleh membaca, tetap saja materi itu harus dipelajari sebelumnya supaya penampilan kalian nanti betul-betul meyakinkan. Kemudian yang keempat adalah metode ekstemporan, yaitu metode tanpa persiapan naskah. Di sini maksudnya jadi orator di sini masih ada kesempatan untuk menulis naskah pidato secara garis besar ya, menulis naskah pidato secara garis besar, yaitu mempersiapkan pokok-pokok pembicaraan dengan kata-kata sendiri supaya apa yang disampaikan nanti tidak ada yang tertinggal, tapi secara garis besar. Ini biasanya juga orang-orang yang sudah ahli dalam berpidato, biasa berpidato. Paham ya anak-anak tentang metode pidato persuasif. Nah, selanjutnya struktur teks pidato persuasif. Yang pertama, mengucapkan salam pembuka. Tentu kalian tahu anak-anak, di sini macamnya banyak sekali karena kalian sebagai orang Islam ya. Salam pembuka yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa juga kalau agama lain biasanya menggunakan salam sejahtera bagi kita semua. Bisa juga kalian menggunakan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan lain sebagainya. Tapi karena kalian orang Islam, ya tentu yang terbaik dan yang paling bagus yaitu ya memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sapaan hormat. Nah, sapaan hormat bila kalian harus melihat di sini ya. Nah, untuk sapaan hormat ini yang kalian sebut terlebih dahulu yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dulu, baru selanjutnya yang paling rendah atau paling bawah. Nah, salah satu contoh di sini kalau kalian berpidato di depan di SMP Mulia
pada saat muhadharah. Nah ini yang saya hormati Ibu Kepala SMP Muhammadiyah 5 Tulangan, Ibu Ani Mujiati SPG MM ya. Terus yang kedua yaitu Bapak Ibu guru yang saya hormati Ibu dan Bapak guru ya, beserta karyawan SMP Muhammadiyah 5 Tulangan. Baru teman kalian yang sama-sama dengan kamu. Contohnya teman-teman yang berbahagia, senasib dan seperjuangan. Jadi setelah mengucapkan salam pembuka, kalian sapa dulu audiennya atau pendengarnya. Kemudian di sini selanjutnya yaitu pendahuluan pidato. Pendahuluan pidato yang pertama ucapan puji syukur. Yang kedua ucapan selamat kepada Nabi. Yang ketiga ucapan terima kasih kepada panitia atau tuan rumah di sini. Nah, contoh ucapan puji syukur di sini ya, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa menghadiri acara ini dengan kondisi sehat walafiat. Amin. Terus kemudian kedua, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan dalam kehidupan ini. Ini tergantung kepada kalian nanti ya. Kemudian yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru serta teman-teman di sini misalkan ya, karena pada kesempatan hari ini ya, saya diberikan kesempatan, maaf ya, karena pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato dengan tema apa, terserah kamu ya, temanya apa. Kemudian selanjutnya isi pidato. Nah, isi pidato ini anak-anak harus diucapkan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang baik dan benar dengan gaya bahasa yang menarik ya. Salah satu contoh bila ini tadi menggunakan tema atau temanya narkotika. Teman-teman yang senasib dan seperjuangan, tentu kalian mendengar bahwa narkotika adalah zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan, apalagi bila dikonsumsi secara terus-menerus bisa merusak organ tubuh, bahkan bisa menimbulkan kematian. Ini salah satu contoh isi pidato secara singkat ya. Tapi bagaimana kalau pidato persuasif itu? Kalian harus tahu di sini ya, karena di sini tujuannya adalah membujuk, mengajak para audien agar tidak mengkonsumsi hal tersebut karena bahayanya sangat merusak kesehatan, sangat berbahaya ya, bisa menimbulkan kematian ini kalau dikonsumsi secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Penutup di sini menyampaikan kesimpulan isi pidato agar mudah diingat. Contoh di sini, misalnya salah satu, dengan bahayanya narkotika tersebut harusnya ditangani secara tepat dan dimusnahkan secara cepat agar tidak merusak penerus bangsa ini. Hal ini akan lebih cepat menyebar di kalangan anak muda, bisa melalui lingkungan maupun pengenalan dari hal yang lain. Nah, tentu kalian tahu karena bahayanya narkotika ini ya bisa menyebar secara cepat di kalangan anak muda, anak-anak, tentu kalian tahu lah, untuk hal tersebut harus segera ditangani ya. Kemudian menyampaikan harapan. Nah, harapannya yang berisi
anjuran atau ajakan kepada pendengar. Nah, ini. Kemudian anjurannya bagaimana? Nah, tentu kalian tahu lah, jangan coba. Nah, oleh karena itu, janganlah kalian mencoba, ya. Maksudnya, oleh karena itu, janganlah kalian mendekati atau mencoba-coba, ya. Nah, karena bisa, apalagi mencobanya, maksudnya seperti itu, ya. Oleh karena itu, janganlah kalian mendekati, apalagi mencobanya. Ini harapan yang berisi anjuran atau ajakan. Ini larangan, bersifat larangan anjurannya. Kemudian yang terakhir yaitu permintaan maaf kepada pendengar. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata atau tingkah yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus diakhiri dengan salam penutup. Bisa juga ditambah di situ nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pendahuluan tadi kalian juga bisa menggunakan dengan bahasa Arab dulu, ya. Misalnya di situ kalian bisa menggunakan yang biasa dilakukan di muhadharah, atau mungkin juga itu tergantung kepada kalian semua nanti, ya. Bisa juga tidak langsung seperti apa yang disampaikan oleh Bu Mainah tadi, ya. Kemudian kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, kalimat aktif. Tentu kalian masih ingat di pelajaran kelas 7 dan kelas 8, ya. Kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan atau aktivitas. Nah, tentu kalian ingat ciri-ciri kalimat aktif. Subjeknya melakukan pekerjaan. Yang kedua, berawalan mekan, aktif transitif, ya. Terus mempunyai fungsi objek. Bila dipasifkan, subjek menjadi objek. Kemudian yang kedua adalah kata tugas, ya. Bisa juga kosakata emotif. Bisa di sini dulu. Kosakata emotif ini ya ada hubungannya dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau mendengarkan, ya. Menyimak ini mendengarkan, ya, atau dalam membaca. Jadi dengan pidato kamu nanti, ya, audien ini akan tersentuh, ya, akan tersentuh perasaannya. Misalnya kamu memberikan pidato tentang bencana alam yang telah menimpa di negeri kita, atau mungkin saat ini tentang COVID-19 yang banyak korban atau banyak yang terkena COVID atau yang meninggal ini. Nah, bagaimana supaya tersentuh audiennya, ya, supaya tidak terjadi atau tidak tertular dengan COVID? Apa yang kalian lakukan supaya orang-orang itu mengikuti dengan saran kalian, maksudnya, ya. Salah satu contohnya ya harus memakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan mungkin menjaga jarak dan lain sebagainya. Nah, kata-kata emotif itulah yang nanti harus kalian lakukan, yang bisa menyentuh orang lain supaya mau, ya, melakukan apa yang kalian inginkan. Kemudian kata tugas. Nah, kata tugas ini meliputi anak-anak. Tentu kalian tahu bahwa kata tugas itu, maaf, di sini meliputi kata depan, bukan depan, ya. Kata depan. Nah, kata depan yang menyatakan atau memiliki arti tempat, ada di, ke, dari, pada, dalam. Nah, penulisannya kata depan ini harus dipisah, ya, harus dipisah.
misalnya di Surabaya, ke Surabaya. Nah, pada papan tulis, dalam kelas, ini harus dengan kata berikutnya itu harus dipisah. Kemudian kata hubung, ketemu lagi dengan kata hubung ya Nana, masih ingat ya? Kata hubung antar kalimat dan kata hubung intra kalimat. Nah, kalian masih ingat ya? Kata hubung antar kalimat, maaf ya, kata hubung antar kalimat, oleh karena itu, oleh sebab itu, akan tetapi, namun, ya, meskipun demikian, masih ingat ya? Terus kalau intra kalimat, dalam sebuah kalimat ada dan, serta, atau, sedangkan, padahal, ya. Kemudian di sini ada kata sandang. Jadi kata tugas itu meliputi kata depan, kata hubung, kata sandang. Kata sandang masih ingat juga ya di kelas 7? Ada kata sandang sang, sing, kata sandang sang, si, hang, dang. Nah, para. Nah, disinilah yang termasuk nanti di kata sandang di unsur kaidah kebahasaan, maaf ya, kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan di pidato persuasif, yaitu para ya. Karena apa? Kalau di sini misalkan kalian menggunakan kata hadirin yang berbahagia, jangan menggunakan kata para, karena hadirin di sini sudah menunjukkan banyak. Para juga menunjukkan banyak. Misalkan para siswa, ya sudah para siswa. Kalau siswa-siswa itu yang disebut dengan pemborosan kata, yaitu para siswa-siswa. Karena apa? Kalau siswa itu sudah menunjukkan arti banyak siswa. Tapi kalau kalian menggunakan kata para, jadi para ini juga menunjukkan banyak. Jadi kalau para siswa-siswa, banyak siswa nanti. Ini yang disebut dengan pemborosan kata di kata sandang para ya. Dan kata seru. Nah, karena di sini merupakan tadi membujuk, mengajak. Nah, ini biasanya ada kata seru. Mari, ayo, ya. Itu kata seru. Kemudian kosakata bidang ilmu. Nah, kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. Kemarin sudah dijelaskan, yaitu istilah teknis. Kata khusus bidang kesehatan. Misalkan di sini ada transfusi, ada injeksi, kemudian ada juga imunisasi dan lain sebagainya. Tuh, kosakata di bidang ilmu. Kemudian sinonim, ketemu lagi dengan sinonim. Kemarin sudah dijelaskan, yaitu kata-kata yang memiliki persamaan arti. Makna kata ya, persamaan atau padanan makna kata. Kemarin dilakukan, dijalankan. Formal, resmi, madrasah, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu kata benda abstrak. Kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak tanpa wujud karena tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Salah satu contoh agama, pendidikan, ya, keagamaan, kependidikan, dan mungkin juga yang lainnya. Paham ya anak-anak? Ya, untuk kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan teks pidato persuasif tadi sudah diberikan contoh setiap struktur teksnya, mulai dari salam pembuka, terus kemudian sapaan hormat, pendahuluan, kemudian isi pidato, penutup pidato, dan salam penutup. Nah, selanjutnya tugas kalian, tulislah
teks pidato persuasif sesuai dengan struktur dan unsur kebahasaan teks pidato persuasif dengan memilih tema sebagai berikut. Jadi kalian tulis teks pidato persuasif dengan memilih salah satu tema. Dampak COVID-19 pada pendidikan. Terus yang kedua, pembelajaran di masa pandemi COVID. Nah, bagaimana pembelajaran di masa pandemi COVID seperti ini? Apakah kalian senang? Nah, itu bagaimana nanti. Terus yang terakhir, dampak pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Paham ya Nana dengan tugasnya? Kalau sudah paham, saya ucapkan sampai di sini dulu ya. Selamat belajar, dan saya minta sekali lagi kepada kalian supaya kalian mengerjakan tugas-tugasnya, karena tugas ini nanti untuk mengisi nilai kalian ya. Kalau kalian tidak mengumpulkan, tetap saya kosongi ya. Saya cukupkan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.